Dalam dunia politik, 100 hari pertama seorang presiden sering dianggap sebagai tolok ukur penting untuk mengukur kinerja dan arah kepemimpinannya. Donald Trump yang kembali menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat untuk kedua kalinya, diklaim oleh pendukungnya sebagai jenius yang berhasil mengimplementasikan 41% dari Proyek 2025, sebuah rencana kontroversial yang sebelumnya ia sangkal keras. Tapi, bagaimana mungkin proyek yang disebut berbahaya oleh banyak pihak justru menjadi kenyataan? Apakah ini kebetulan atau bagian dari strategi terselubung? Mari kita telusuri pencapaian Trump dalam 100 hari pertamanya yang dielu-elukan oleh para penggemarnya sebagai model ideal untuk diterapkan di seluruh dunia. Kabinet yang tidak konvensional. Trump memulai pemerintahannya dengan membentuk kabinet yang disebut brilian oleh para pendukung setianya. Namun, komposisinya justru memicu tawa sekaligus kekhawatiran. 1. Menteri Pertahanan, bintang TV dengan segudang masalah. Jabatan Menteri Pertahanan dipercayakan kepada seorang pembawa acara TV favorit Trump. Meski tidak memiliki pengalaman militer atau keahlian strategis, Trump berargumen bahwa latar belakangnya sebagai selebritas justru membuatnya tidak bisa disogok musuh. Sayangnya, sang menteri juga dikabarkan memiliki masalah alkohol dan tuduhan kekerasan domestik dari keluarganya sendiri. Lagi pula, jika semua aibnya sudah terbuka, musuh tidak punya bahan untuk memerasnya, kata seorang pendukung Trump. 2. Kepala Keamanan Nasional, sang penembak anjing. Seorang wanita yang dikenal karena menembak anjingnya sendiri karena tidak patuh diangkat sebagai Kepala Keamanan Nasional. Dia tegas, persis seperti yang Amerika butuhkan, komentar seorang simpatisan. 3. Menteri Pendidikan, pendiri WWE. Industri hiburan wrestling, WWE, kini resmi menguasai pendidikan Amerika Serikat. Sang pendiri WWE, tanpa latar belakang pedagogis, ditunjuk sebagai Menteri Pendidikan. Anak-anak Amerika memang lebih banyak belajar dari TV daripada sekolah, canda Trump. 4. Menteri Kesehatan, dokter kontroversial. Seorang anti-vaksin dan penggemar teori konspirasi medis memegang jabatan Menteri Kesehatan. Siapa yang lebih termotivasi menyembuhkan orang daripada orang sakit sendiri? Ujar Trump. 5. Kepala Intelijen, kekasih Rusia? Seorang wanita yang diduga memiliki hubungan erat dengan Rusia, bahkan disebut Russia's girlfriend oleh media, diangkat sebagai kepala intelijen. Dia bisa membawa perdamaian, bukan perang, klaim Trump. Tak ketinggalan, 13 miliarder masuk dalam kabinet, termasuk orang terkaya di dunia yang kini memimpin Departemen Efisiensi Pemerintah, DOG, sebuah jabatan baru yang terinspirasi dari meme cryptocurrency. Proyek 2025, kebetulan atau kesengajaan? Proyek 2025 adalah dokumen strategis yang dirancang kelompok konservatif untuk merombak total pemerintahan Amerika Serikat. Trump awalnya menyatakan tidak tahu menahu tentang proyek ini, tetapi dalam 100 hari, 41% isinya telah terlaksana. Apakah ini kebetulan? DOGE, efisiensi atau kekacauan? Departemen Efisiensi Pemerintah, DOGE, dipimpin oleh Elon Musk yang perusahaannya menerima kontrak pemerintah senilai 38 miliar dolar. Tugasnya, memangkas anggaran dengan memecat ribuan pegawai negeri dan menutup lembaga-lembaga tidak penting. Hasilnya, Badan Pengawas Nuklir dipecat massal karena ketidaktahuan tim DOGE yang baru berusia 19 sampai 25 tahun. Akibatnya, senjata nuklir Amerika Serikat sempat tidak terjaga selama 48 jam. Badan Bantuan Internasional ditutup, menyebabkan 500 juta makanan busuk di gudang, sementara jutaan orang di negara miskin kelaparan. Bantuan untuk non-Amerika itu pemborosan, kata Trump. Musk juga mengalokasikan 400 juta dolar untuk Tesla berpanser dan 2 miliar dolar untuk SpaceX, dua perusahaan miliknya sendiri. Meski akhirnya dibatalkan setelah kecaman publik, Trump bersikeras, tidak ada konflik kepentingan, ekonomi, tarif, kekacauan, dan kebangkrutan.
Trump, yang mengklaim diri sebagai ahli ekonomi, menerapkan kebijakan tarif impor yang berubah-ubah seperti cuaca. 25% tarif untuk Meksiko dan Kanada diumumkan, ditunda, diaktifkan lagi, lalu dibatalkan. 145% tarif untuk Cina diumumkan, tetapi ternyata terjadi kesalahan hitung. 10% tarif untuk semua negara, termasuk pulau berpenduduk penguin, diberlakukan selama sehari sebelum dicabut. Akibatnya, pasar saham anjlok, harga barang melambung, dan 500 miliar dolar pendapatan pajak menghilang karena pemecatan massal di kantor pajak. Tapi, Trump tak peduli. Ini untuk menyelamatkan uang rakyat. DEI, perang melawan keragaman. Kebijakan Diversity, Equity, and Inclusion. DEI, upaya mempromosikan kesetaraan, dihapuskan oleh Trump dan diganti dengan daftar kata terlarang. Anti-rasis, kulit hitam, perempuan, LGBTQ+, dan minoritas. Dampaknya, proyek ilmiah tentang kesehatan perempuan dihentikan karena menggunakan kata perempuan. Foto pesawat Enola Gay yang menjatuhkan bom atom di Hiroshima dihapus dari arsip militer karena mengandung kata gay. Pahlawan perang kulit hitam dihapus dari situs Kementerian Pertahanan. Mereka mati hanya karena ingin disebut beragam. Sindir seorang pejabat. Bahkan Elon Musk menyebut DEI sebagai rasisme terselubung. Tapi, seperti biasa, Trump bersikeras. Kami hanya ingin menyatukan Amerika. Deportasi, Amazon Prime untuk manusia. Trump meluncurkan operasi deportasi massal bekerja sama dengan El Salvador. Konsepnya, Amazon Prime untuk manusia, penangkapan cepat, pengadilan singkat, dan pengiriman ke penjara super ketat di El Salvador. Penjara tersebut memaksa tahanan hidup 23,5 jam sehari dalam sel berisi 80 orang, tanpa kasur, cahaya terus menyala, dan tanpa akses ke dunia luar. Korban salah tangkap, termasuk pria dengan tato bola kaki, riasan wajah, atau tato simbol autisme, semuanya dianggap anggota geng. Kilmar Abrego Garcia, warga legal Amerika Serikat yang dideportasi karena kecurigaan, kini terjebak di penjara itu meski Mahkamah Agung memerintahkan pembebasannya. Trump juga memproduksi video propaganda deportasi ala Studio Ghibli dengan musik hip-hop dan drone, sebuah gaya yang dianggap mirip iklan fasis. Hubungan internasional, teman autokrat, musuh demokrat. Trump mengabaikan sekutu tradisional Amerika Serikat, Eropa, Kanada, dan menjalin hubungan erat dengan negara autokrat. Rusia diundang kembali ke G7, sanksi dicabut. Korea Utara dipuji sebagai mitra dialog. Kanada dan Meksiko diancam invasi militer jika menolak tuntutan Amerika Serikat. Di Palestina, Trump mengusulkan pengambil alihan Gaza oleh Amerika Serikat untuk dibangun menjadi resor mewah. Saya ahli properti, katanya. Demokrasi versus fasis, 100 hari menuju jurang. Dalam 100 hari, Trump telah melakukan banyak hal. 1. Menghancurkan independensi lembaga hukum. 2. Membungkam media kritis dengan tuduhan ilegal. 3. Menyerang hak minoritas dan perempuan. 4. Mengancam demokrasi dengan wacana masa jabatan ketiga, sebuah pelanggaran konstitusi yang sudah dijual lewat merchandise Trump 2028. Para ahli fasisme mulai meninggalkan Amerika Serikat, sementara rakyat kebingungan. Jika ini bukan langkah menuju diktator, lalu apa? Trump mungkin jenius dalam menghancurkan tatanan, tetapi seperti kata pepatah, jika Anda mengagumi singa dari luar kandang, tunggulah sampai Anda ada di dalamnya. 100 hari telah berlalu, masih tersisa 1361 hari atau lebih jika Trump berhasil mengubah konstitusi. Apakah demokrasi Amerika Serikat akan bertahan? Atau ini awal dari babak baru sejarah kelam dunia? Hanya waktu yang akan menjawabnya.